Halo semuanya. Kali ini aku mau bahas tentang Q&A yang udah pernah aku tanyakan lewat Instagram. Ini sebenarnya Q&A-nya udah lama banget, tapi aku baru bikin videonya sekarang dan baru jawabinnya sekarang. Mohon maaf banget atas keterlambatan ini, karena beberapa kali aku mau tag video Q&A ngejawabinnya itu kayak jawab sekarang nggak ya, jawab sekarang nggak ya, kayak gitu. Dan akhirnya sekarang aku mau jawab. Ini kemarin lumayan banyak ya yang nanya. Aku pilihin beberapa aja yang sekiranya aku bisa jawab. Oke, pertanyaan pertama. Apa kabar? Untuk hari ini 29 Maret 2021, alhamdulillah aku baik, aku sehat. Dibilang bahagia juga enggak, tapi ya lagi nggak sedih aja gitu mungkin ya. Kamu apa kabar? Oke, lanjut pertanyaan kedua. Rekomen dong skincare apa biar kita nggak ditoksik orang. Waduh, ditoksik orang apa ya? Soalnya aku juga ditoksik dan menoksik orang. Sadar nggak sih sebenarnya kita tuh toksik dan ditoksik sama orang juga. Kita satu sama lain tuh saling menoksik gitu. Terus kalau ditanya skincare biar nggak toksik, boleh nggak sih jawab air wudhu? Maksudku, dengan kamu berwudu, kamu bisa lebih menjaga hati kamu gitu. Sekalian sholat boleh, sekalian jaga wudunya biar tetap awet juga boleh. Jadi kita bisa terhindar dari hal-hal toksik atau negatif di hidup kita. Cara kita memandang orang lain, ataupun cara kita bersikap kepada orang lain, itu bisa terkontrol mungkin dengan meningkatkan ibadah. Salah satunya dengan cara terjaga wudunya gitu. Itu sih mungkin dari aku. Tapi sebenarnya aku juga nggak gitu juga. Cuman semoga membantu lah, patut untuk dicoba. Oke, pertanyaan ketiga. Tolong jelaskan sejelas-jelasnya maksud dari nggak cinta tapi galau takut kehilangan. Mungkin kalau menurut aku kayak gini ya. Ada masa dimana kita itu udah nggak cinta, tapi kita tuh nggak mau sendiri gitu. Bisa jadi itu salah satu sifat egois manusia ya. Jadi kita ngerasa kita perlu punya teman, kita ngerasa kita butuh orang lain di samping kita. Tapi sebenarnya kita kalau dibilang cinta pun enggak gitu. Udah nggak cinta. Tapi kalau memang untuk ditinggalkan atau untuk menjadi sendiri lagi itu berat gitu. Susah deh, emang rumit. Bahas cinta tuh rumit. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Kriteria cowok idaman. Kalau yang paling penting itu harus bisa membaca Al-Quran. Kalau buat aku itu, aku nggak punya cowok idaman khusus sih, tapi kayak paling nggak dapetnya yang kayak gitu ya. Ada di catatan HP-ku, di notes HP-ku ada di sana semua. Kalau mau dibongkar di sini, manusia nggak ada yang sempurna deh. Maksudnya gini, kalau kita punya kriteria cowok idaman, pengen kayak gini, pengen yang kayak gitu, tapi ternyata ada masa dimana dia nggak seperti yang kita pengenin lagi, kita udah nggak pengen dia jadi idaman kita dong gitu. Jadi aku nggak punya kriteria khusus, cuman aku punya beberapa list yang mungkin harus dipenuhi oleh calon suamiku gitu sih aku kayak gitu. Terus kalau misalnya ternyata aku punya suami yang tidak seperti kriteriaku yang ku inginkan, ya berarti aku yang harus berlapang dada, atau mungkin aku harus menyesuaikan gimana caranya supaya dia yang seperti itu menjadi idamanku gitu sih. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat. Apa yang bikin kamu bersyukur kamu dikasih kesempatan hidup di dunia? Banyak sih. Tapi salah satunya aku dikasih kesempatan hidup di dunia yang bikin aku bersyukur aku bisa bernapas. Terus aku diberi keberanian untuk kemana-mana sendiri. Itu aku bersyukur banget. Terus aku pernah ngalamin masa-masa susah sebelumnya. Dan aku juga pernah merasakan masa-masa senang. Banyak sih. Sampai aku nggak tahu sih apa yang harus benar-benar disyukuri gitu. Tapi yang jelas alhamdulillah banget. Aku sampai hari ini masih diberi kesempatan untuk hidup. Terima kasih ya Allah. Oke, lanjut pertanyaan kelima. Kalau disuruh milih, kamu lebih PW buat stay di mana, Bung? Kaltim atau Jatim? Kalau stay, Jatim kali ya. Tapi nggak tahu juga sih. Tergantung Jatimnya Jatim mana. Secara aku adalah anak yang sering bolang dan aksesnya mudah, bisa pakai kereta api. Jadi aku lebih milih Jawa Timur sih kalau dibanding Kalimantan Timur. Tapi nggak tahu nih kalau 10 tahun atau 5 tahun mendatang. Karena menurut aku dari semua moda transportasi itu yang paling asik dan asoy itu yang kereta api sih. Jadi kalau misalnya nanti Kaltim punya kereta api, bisa jadi aku bakalan lebih cinta sama Kaltim. Gitu. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Kenapa namanya bunga Sani? Kenapa nggak bunga matahari? Apa bunga Kamboja?
Mungkin ini juga sebagai pertanyaan yang sering ditanyakan oleh banyak orang selain kamu yang nanya ini ya. Atau banyak orang yang sering kayak memplesetkan namaku. Bukan plesetin sih, tapi kayak membercandain namaku. Oke, aku akan jelasin kenapa namanya Bunga Sani. Jadi Sani itu adalah gabungan nama dari bapakku dan ibuku. Bapakku itu namanya Sanusi dan ibuku namanya Ani. Jadi kalau digabung namanya Sani gitu. Terus namanya Bunga, depannya Bunga. Kenapa kok Bunga? Aku juga nggak tahu, tapi mungkin dulu itu pengennya aku tuh kayak mengharumkan atau menjadi anak yang membanggakan kali ya, mengharumkan, membanggakan, terus kayak namanya tuh bagus gitu. Bunga Sani, kayak bunganya Sanusi dan Ani. Terus kemudian di belakang namaku ada Luhur Pangestu. Jadi luhur secara bahasa artinya mulia atau baik budi. Tapi sebenarnya kenapa dinamakan luhur? Karena waktu dulu setelah menikah bapakku itu merantau ke Purwakarta. Mungkin teman-teman tahu ada namanya Bendungan Jatiluhur. Bapakku merantaunya ke sana dan membawa ibuku, dan waktu itu kebetulan lagi hamil aku gitu. Jadi kenapa namanya luhur? Karena jatiluhur itu tadi. Tapi selain dari nama jatiluhur, sebenarnya arti dari luhur itu adalah mulia atau baik budi, baik hati gitu. Terus Pangestu itu katanya artinya adalah selalu direstui oleh yang maha kuasa gitu. Maka jadilah namaku Bunga Sani Luhur Pangestu. Banyak yang bilang namanya bagus, banyak yang bilang juga namanya kayak aneh gitu, tapi aku seneng punya nama itu. Meskipun kalau pas ujian nasional tuh agak kepanjangan ya, jadi teman-temanku udah sampai ke isian nomor peserta UN gitu, aku masih sampai lingkarin yang luhur gitu. Thank you for my parents udah ngasih aku nama yang cantik. Selanjutnya, hal apa yang jadi penyesalan dalam hidup dan jadi pembelajaran? Apa ya penyesalan? Mungkin kalau penyesalan, aku itu orang yang suka nggak enak hati sama orang lain, dan aku sering mikirin perasaan orang lain terhadap diriku gitu. Jadi yang bikin nyesel kayaknya aku membiasakan diriku untuk seperti itu gitu. Jadi ketika ada suatu saat dimana aku merasa aku nggak bisa kalau harus nolak orang, akhirnya aku melaksanakan padahal sebenarnya aku nggak bahagia, padahal sebenarnya aku nggak ikhlas untuk menjalankan itu gitu sih. Terus selain itu juga yang aku bilang tadi, aku terlalu memikirkan perasaan orang lain terhadapku. Itu juga kebiasaan yang buruk, dan kalau bisa aku tarik belakang dan aku bisa merubah diriku yang seperti itu, aku bakalan membiasakan diriku untuk tidak perlu memikirkan bagaimana perasaan orang terhadap aku. Terus yang jadi pembelajaran tentang bagaimana cara kita hidup, survive dalam hidup ini gitu sih. Satu lagi yang aku jadikan pembelajaran dan penyesalan itu juga, ketika aku memiliki uang banyak, aku berpikir bahwa uang tersebut pasti bakalan tetap ada gitu. Uang tersebut tetap hadir buat aku gitu. Kalau habis pasti bakal ada lagi. Tapi ternyata enggak. Ada suatu masa dimana uang itu enggak bakal datang lagi gitu. Jadi kayak ketika kamu punya uang banyak, itu kamu harus manfaatkan sebaik-baiknya, gunakan seperlunya, dan simpan sebanyak-banyaknya, biar nanti ketika kamu lagi nggak punya uang atau ketika kamu lagi kesusahan, uang itu bisa nolong kamu gitu, uang simpanan itu. Jadi jangan boros-boros ya teman-teman, karena kalau boros di awal itu pasti nanti susah di akhir. BTW aku lagi pakai kacamata dari Topeng Lensa Samarinda. Kacanya itu bisa jadi gelap gitu kalau misalnya lagi di luar ruangan, tapi sekarang aku lagi di dalam ruangan, jadinya kacanya belum berubah. Bagus ya. Thank you Topeng Lensa Samarinda. Murah loh, ini harganya cuma 130.000, udah dapat kacamata cakep. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Apa yang bikin semangat nge-YouTube? Proses ketika aku nge-upload video. Jadi ketika udah selesai diedit, habis itu kan di-render ya, habis itu kita upload ke YouTube-nya. Jadi yang bikin aku semangat itu perasaan yang paling apa ya, paling nggak bisa aku deskripsikan ya deh. Pokoknya itu ketika aku ngupload, soalnya itu adalah detik-detik aku tampil gitu. Jadi kayak kadang deg-degan, kadang juga rasa kayak insecure gitu. Tapi mostly selama ini itu tuh memang aku ngerasain yang happy-nya tuh bagian situ gitu. Terus habis itu ketika sudah dapat feedback, entah bagus, entah itu sifatnya negatif juga, tapi menurutku itu sama-sama yang ngasih perhatian gitu buat aku tentang kontenku gitu sih. Sama satu lagi, ada seseorang pernah bilang sama aku, bagikan apa yang pengen kamu bagikan
di YouTube. Kalau memang kamu membawa keceriaan atau kamu membawa kebahagiaan, pasti itu kebahagiaan bakal nular ke orang lain kayak gitu. Itu sih yang bikin aku oke, kayaknya dikerjakan aja gitu. Terus YouTube ini emang aku pakai untuk sarana aku ngembangkan skill editing, skill public speakingku juga, skill aku konsep ide juga. Memang bener-bener YouTube ini aku manfaatin banget buat platform dimana aku bisa nuangkan isi pikiranku gitu sih. Jadi kayak biar tersampaikan aja gitu. Terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah support aku sampai hari ini. Thank you banget. Aku akui aku malas-malasan. Insya Allah kedepannya bakal rajin lagi bikin konten-konten yang pasti kalian nggak menduga kontennya itu gitu. Next, pertanyaan selanjutnya. Bung udah baikan sama waktu aku lempar kolom pertanyaan di Instagram itu memang aku keadaannya lagi bukan marahan sih sebenarnya, lagi nggak baik sama temenku. Kami dulu deket gitu kan, tapi sebenarnya kami nggak marahan, kami cuman ya udah nggak ngapa-ngapain aja gitu, udah nggak kabar-kabaran atau udah nggak interaksi lah. Terus kalau sekarang kita udah baikan apa belum? Mungkin karena kita emang yang nggak pernah marahan, jadi kita nggak juga baikan, tapi keadaannya memang masih seperti itu. Namanya juga temen kan, kayak silih berganti aja gitu. Kami dulu memang pernah dekat dan sering diskusi gitu-gitu, tapi nggak tahu kenapa kok jadi renggang gitu. Dan ya aku anggap itu udah waktunya udah habis aja sih. Circle kami juga udah beda gitu. Dia udah lebih berkembang daripada aku dan aku masih begini-begini aja. Tapi semoga kamu baik-baik aja ya teman aku. Oke, lanjut. Unit tantri buat kamu itu apa? Unit tantri buat aku itu tempat main aku pada zamannya. Dari maba sampai waktu itu, sampai terakhir kalinya, aku masih sering main di sekret. Lingkungannya, orang-orangnya, sekretnya, kegiatannya. Ketika aku capek di kuliahan, aku bisa ketemu sama orang-orang yang bisa bikin aku happy lagi di unit tantri. Terus juga tempat kerja juga, karena aku bisa lebih mengembangkan skill organisasi lewat unit tantri. Jadi rindu gimana masa-masa repotnya jadi anak unit. Thank you teman-teman unit. Lanjut, Bunga kok nggak bucin lagi? Emang aku harus bucin ya? Aku tuh bucin tau setiap hari. Tapi kadang orang yang dibucinin tuh kayak nggak mau dibucinin, ya udah. Jadi ya gitu deh. Tempat seru di Blitar yang nggak biasa. Yang nggak biasa tuh yang gimana? Oh, aku tahu. Jadi di Blitar itu tepatnya di dekat Kesamben ada namanya Baderbang. Jadi itu anak sungai berantas gitu. Di dalam sungainya tuh ada jaringnya gitu. Nah, di situ ada ikan bader. Ikan badernya tuh banyak banget dan memang dikonservasi di situ. Ada kayak orang yang jual pakannya gitu. Terus habis itu kita bisa kasih makan ikannya gitu. Ikannya tuh banyak banget gitu. Kalau dikasih makan pada ngumpul semuanya. Ada spot foto-fotonya juga. Dan di sana juga ada kayak perahu yang pakai mesin itu loh, yang satu perahu bisa sampai 6 orang. Jadi kita bisa menyusuri sungai berantas pakai itu seru banget. Murah lagi. Ada yang nanya nih, pernah ngalamin cerita horor di asrama nggak? Ini kayaknya temen SMA aku deh. Pernah sih aku, waktu itu aku di kamar 1102. Emang katanya sih itu kamarnya berhantu ya. Aku emang nggak pernah lihat sih. Maksudnya kalau secara melihat aku belum pernah, karena aku juga nggak bisa. Tapi waktu itu aku pernah ngalamin, jadi 3 temanku yang lain tuh udah tidur dan aku yang terakhir belum tidur gitu. Nah, di situ udah kemalaman. Aku tuh lagi beberes di meja belajarku, habis belajar juga. Nah, karena kemalaman, aku tuh denger ada kresek-kresek gitu di balkon. Kalau misalnya mau positive thinking pun masih bisa, karena di balkon itu kan emang lantai 1, jadi kemungkinan ada orang tuh bisa aja. Tapi kresek-kreseknya tuh nggak wajar gitu. Akhirnya aku parno, terus aku naik ke ranjangku nomor 3, berarti ranjang atas. Setelah aku naik, sebenarnya belum ngantuk, tapi aku kayak, ayo cepet tidur gitu. Sampai akhirnya waktu tidur itu kayak belum tidur beneran, aku tuh kayak ketindihan gitu, bener-bener nggak bisa melekkan mata tuh nggak bisa gitu, terus bergerak pun juga nggak bisa. Dari situ tuh aku kayak, ya Allah, aku habis ketindihan ya kayak gitu. Terus setelah itu ada juga pernah masih di 1102. Jadi 1102 itu kamarnya itu deket sama pintu keramat, pintu yang paling pertama ketika kita mau masuk asrama. Nah, waktu itu jam 2, aku tuh kebangun jadi jam 1 gitu. Jam 2 ada orang yang lagi buka pintu keramat, tapi terus habis itu ditutup lagi, tapi itu yang kayak jeleng gitu loh. Yang kayak nyaring banget gitu untuk nutupnya. Setelah kayak kira-kira dia udah menjauh dari pintu kamarku, kan kamarku kamar pertama. Aku buka pintuku, kulihat
kok nggak ada orang, ini siapa. Tapi positif thinkingnya aja sih kalau itu memang penghuni di koridor bawah deket-deket kamarku. Cuman aku tuh nggak dengar ada orang yang buka pintu. Itu sih, buka pintu kamar maksudnya. Itu sih lumayan horor menurut aku, karena aku cemen untuk hal yang begituan. Oke, udah selesai semua Q&A-nya. Semoga menjawab dan semoga video ini ada apa ya, ada manfaatnya dan bisa ada yang dipetik. Dan makasih juga owner Topeng Lesa Samarinda. Baik banget ngasih aku ini. Bagus loh guys. See you di video selanjutnya. Terima kasih banyak. Dadah.